Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus merupakan materi seleksi kompetensi dasar pada bagian pilar negara. Untuk belajar, saya sarankan kepada teman-teman yang pertama, yaitu sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Karena jangan buang-buang waktu untuk mempelajari hal-hal yang tidak diujikan. Yang kedua, jangan mencari soal yang sulit-sulit dulu ataupun yang rumit-rumit dulu. Karena apa? Kita tidak akan bisa menjawab soal yang rumit tanpa mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dalam channel ini, untuk video-video yang saya buat, saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang telah ada, dengan harapan dapat membantu teman-teman lebih baik lagi untuk persiapan tes SKD nantinya. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan langsung ke pembahasan soal. Mempergunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan bermasyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36 menandakan A. Bahasa Indonesia merupakan serapan bahasa lokal. B. Bahasa Indonesia merupakan salah satu kebutuhan nasional. C. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antar daerah. D. Bahasa Indonesia adalah kekhasanan bangsa. E. Bahasa Indonesia merupakan tujuan nasional. Sebelum ke pembahasan, bagi teman-teman yang mau coba jawab dulu, silakan dijawab terlebih dahulu. Dalam pasal 36 itu berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Untuk soal ini kita coba analisa mempergunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan bermasyarakat. Yang ditanyakan yaitu adalah dalam pergaulan bermasyarakat yang diamanatkan sesuai dengan pasal 36. Untuk opsi yang A, bahasa Indonesia merupakan serapan bahasa lokal. Menurut saya bukan ya, karena yang difokuskan adalah dalam pergaulan bermasyarakat. B. Bahasa Indonesia merupakan salah satu kebutuhan nasional. Masih sama, bukan dalam pergaulan bermasyarakat. Yang C, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antar daerah. Kita coba simpan dulu. D, bahasa Indonesia adalah kekhasanan bangsa. Masih tetap ya, tidak mengarah kepada apa yang ditanyakan. Yang E, bahasa Indonesia merupakan tujuan nasional. Hampir sama dengan B, juga bukan merupakan apa yang ditanyakan di dalam soal. Jadi jawabannya adalah C. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan pengantar pergaulan antar daerah. Dalam soal ini terlihat bahwa pasal 36 ataupun pasal yang ditanyakan hanya sebagai pengecoh ataupun membuyarkan konsentrasi kita ketika menjawab soal. Saya sarankan, saya wanti-wanti kepada teman-teman dalam menjawab soal-soal TWK, yang paling penting adalah teman-teman mengetahui apa yang ditanyakan di dalam soal. Nomor 2, pokok pikiran alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang A. Semangat kemerdekaan, B. Anugerah Tuhan terhadap kemerdekaan, C. Tujuan negara, D. Dasar negara, E. Cita-cita kemerdekaan. Kita coba lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul, yang ditanyakan dalam soal ini adalah alinea yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
makmur. Jadi, jelas terlihat bahwa pokok pikirannya adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini merupakan tujuan dari negara Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Hakikat dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan A. Tujuan negara, B. Bentuk pemerintahan, C. Dasar negara, D. Bentuk negara, E. Sistem pemerintahan. Kembali kita coba lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan perwujudan dari Pancasila. Untuk alinea pertama itu perwujudan dari sila ketiga. Alinea kedua itu merupakan perwujudan dari sila kelima. Kemudian alinea keempat itu merupakan perwujudan dari sila keempat. Untuk alinea terakhir itu merupakan perwujudan dari sila ke-1 dan ke-2. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Pancasila atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4, bentuk negara Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Serikat, B. Kesatuan, C. Federal, D. Demokrasi, E. Konfederasi. Ini mudah ya. Indonesia merupakan negara kesatuan. Kenapa bukan demokrasi? Ini pemerintahan demokrasi, bukan dari bentuk negara melainkan bentuk pemerintahan. Jelas ya? Untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan hubungan antara dasar negara dan konstitusi adalah A. Konstitusi sejajar dengan dasar negara, B. Konstitusi merupakan sumber hukum dari dasar negara, C. Dasar negara adalah konstitusi sebagai sumber hukum nasional, D. Dasar negara merupakan klausul di bawah konstitusi, E. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar-dasar negara. Oke, kita coba bahas. Untuk dasar negara adalah Pancasila. Sementara konstitusi pengertiannya adalah dokumen tertulis tentang sistem politik dan hukum bentukan pada suatu negara. Untuk konstitusi yang ada di Indonesia adalah UUD 1945. Jadi yang ditanyakan di dalam soal ini adalah hubungan dari kedua ini. Sementara untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan dari Pancasila. Kita kembali ke soal yang A. Konstitusi sejajar dengan dasar negara. Bukan ya. B. Konstitusi merupakan sumber dari dasar negara. Bukan ya. Dasar negara kita adalah Pancasila. C. Dasar negara adalah konstitusi. Tidak sama ya Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi juga bukan. Dasar negara merupakan klausul di bawah konstitusi. Ini lagi jelas-jelas bukan. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 6. Perubahan kedaulatan MPR yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen merupakan perubahan yang mendasar yang sangat baik dilakukan. Hal ini berkaitan dengan isi pasal 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa A. Kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, B. Kedaulatan merupakan bentuk dari pemilihan langsung, C. Kedaulatan bersumber dari hukum tertinggi, D. Kedaulatan berada dalam kekuasaan lembaga eksekutif,
E. Kedaulatan berada di tangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita lihat di pasal 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, itu di ayat 1. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jelas jawabannya adalah yang A, yaitu kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Soal nomor 7, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 31 ayat 1, B 31 ayat 2, C 31 ayat 3, D 31 ayat 4, E 31 ayat 5. Sebelum kita pembahasan, untuk pasal-pasal yang sering keluar dalam pelaksanaan SKD CPNS, biasanya pertama, pendidikan, kemudian kebudayaan. Saya juga pernah mendapat di mata uang. Ada juga teman-teman kemarin cerita yang mendapatkan pasal tentang kesejahteraan sosial. Ada juga yang mendapatkan soal bentuk-bentuk ataupun lembaga-lembaga negara. Pada intinya apa? Teman-teman harus coba menghafal setiap pasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pasal 1 tentang apa, pasal 2 tentang apa, sampai kemudian di pasal-pasal terakhir. Oke, kita kembali ke soal. Dalam soal ini, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berarti jawabannya adalah yang A, 31 ayat 1. Soal nomor 8, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, lembaga negara memiliki 3 fungsi pokok, yaitu A. Fungsi legitimasi, fungsi sosial, dan fungsi anggaran. B. Fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi kebudayaan. C. Fungsi kebijakan, fungsi kontrol, dan fungsi anggaran. D. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. E. Fungsi pengawasan, fungsi pendapatan, dan fungsi legislasi. Kita lihat di pasal 20A. Dalam pasal 20A ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, untuk nomor 9, Presiden dalam melaksanakan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat memberikan gerasi kepada tahanan negara. Tetapi pemberian gerasi tersebut harus diperhatikan berdasarkan pertimbangan A. Mahkamah Konstitusi, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. MPR, E. Menteri Hukum dan HAM. Kita coba bahas. Di dalam pasal 14 itu terdapat 4 hak presiden. Untuk ayat 1 itu tentang gerasi dan rehabilitasi yang membutuhkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kemudian untuk amnesti dan abolisi itu harus dengan pertimbangan DPR. Untuk menghafal ini, saya biasanya menggunakan singkatan-singkatan ya. Kalau singkatannya saya gunakan adalah GRMA. G-nya itu gerasi, R-nya itu rehabilitasi, kemudian itu harus pertimbangan MA. Yang ini tidak saya hafal karena hak lain dari presiden untuk amnesti dan abolisi sudah dipastikan itu pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Teman-teman yang mana mudahnya aja deh kalau untuk menghafal ini. Oke, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan adalah memberikan gerasi. Gerasi tadi adalah GRMA, yaitu Mahkamah Agung. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, kekuasaan presiden lainnya adalah memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan A. Mahkamah Konstitusi, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. MPR, E. Menteri Hukum dan HAM. Ini sudah kita bahas di nomor 9 tadi. Jawabannya adalah yang B. DPR. Nomor 11,
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau sering dikenal dengan nama amandemen telah dilakukan negara Indonesia sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Oke, langsung kita bahas. Untuk perubahan UUD 1945 di Indonesia itu terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama yaitu tahun 99, kemudian tahun 2000, kemudian 2001, dan 2002. Teman-teman kalau memiliki waktu dan kesempatan boleh juga dihafal di pasal-pasal berapa saja yang berubah di setiap amandemen ini. Ini sebagai catatan, teman-teman bisa screenshot untuk tanggal-tanggalnya. Jadi jawabannya adalah yang D sebanyak 4 kali. Nomor 12, tugas dalam membentuk dan menyusun Undang-Undang Dasar 1945 Prakemerdekaan adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Panitia 9, D. Panitia Kecil, E. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi yang ditanyakan dalam soal ini adalah prakemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan. Untuk pembahasan dari soal nomor 12 ini sudah saya buatkan videonya tentang sejarah singkat dari pembentukan dasar-dasar negara. Linknya akan saya taruh pada deskripsi video ini. Kita kembali ke soal. Untuk yang menyusun dan membentuk Undang-Undang 1945 ketika yang ditanyakan badan, ya jawabannya adalah BPUPKI. Namun pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 itu dibentuk panitia kecil yang tugasnya adalah menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, panitia kecil. Selanjutnya nomor 13, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia dilakukan pada tanggal A. 22 Juni 1945, B. 1 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 27 Desember 1945. Jawabannya adalah yang D. Jadi Undang-Undang Dasar itu disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 14, Lembaga Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. PPKI, B. BPUPKI, C. MPR, D. Presiden bersama MPR, E. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi yang ditanyakan di sini adalah Lembaga Persiapan Kemerdekaan. Untuk lembaganya sendiri, BPUPKI itu dibubarkan tanggal 7 Agustus. Kemudian pada saat itu pula dibentuk PPKI. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah lembaga persiapan kemerdekaannya. Jawabannya adalah yang A. PPKI. Nomor 15, secara umum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat memuat tentang A. Semangat perjuangan, B. Dasar negara, C. Proklamasi kemerdekaan, D. Bentuk negara, E. Cita-cita kemerdekaan. Oke, kita lihat kembali di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ditanyakan adalah alinea keempat. Dalam alinea keempat ini secara umum adalah menggambarkan tentang dasar negara. Dibuktikan dengan bahwa pada kalimat terakhir itu memuat 5 dasar negara, dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 16, hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden, DPR dan DPRD dipilih melalui proses A. Voting, B. Pemilu, C. Musyawarah mufakat, D. Persidangan MPR, E. Aklamasi. Jelas ya sampai sekarang untuk memilih Presiden, DPR dan DPRD
dilakukan secara pemilu. Jawabannya adalah yang B. Nomor 17, berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. UUD 1945 disebut juga sebagai konstitusi. B. UUD 1945 sebagai hukum tertulis dan tertinggi di Indonesia. C. UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. D. UUD 1945 dibentuk dan disusun dengan cara kodifikasi. E. UUD 1945 merupakan acuan dalam membentuk undang-undang. Pada nomor 17 ini yang ditanyakan adalah yang bukan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi tertulis yang tertinggi di Indonesia. Jadi yang A sudah dipastikan merupakan fungsi dari undang-undang. Yang B juga merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang C, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini sepertinya kurang tepat. Karena apa? Segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila. Kita lihat di opsi berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk dan disusun dengan cara kodifikasi. Iya. Selanjutnya, untuk opsi yang E, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan acuan dalam membentuk undang-undang. Jelas ya, undang-undang yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jadi, jawabannya adalah yang C. Sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Untuk soal berikutnya yaitu nomor 18. Sifat dari Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan proses pemilihan adalah A. Jujur, B. Adil, C. Langsung, D. Bebas, E. Nasional. Baik, langsung kita coba bahas. Untuk Komisi Pemilihan Umum ataupun yang sering disebut dengan KPU, itu azasnya adalah luber judil. Luber judil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sementara yang ditanyakan di dalam soal ini adalah sifat. Untuk sifatnya, KPU itu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kita kembali ke soal. Jujur ini merupakan azas, adil merupakan azas, langsung juga merupakan azas, dan bebas juga merupakan azas. Jadi jawabannya adalah yang E, bersifat nasional. Nomor 19, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjalankan tugas pemerintahan untuk mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan azas otonomi dan tugas perbantuan. Pernyataan tersebut tercantum ke dalam A. UU 13 tahun 2004 tentang otonomi daerah, B. UUD 1945 pasal 18 ayat 1, C. Pasal 18 ayat 2, D. Permen nomor 11 tahun 2004, E. TAP MPR nomor 44 tahun 2004. Kita langsung bahas. Dalam pasal 18 ayat 2 dikatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Jadi jawabannya adalah 18 ayat 2. Selanjutnya soal nomor 20. Kedaulatan negara tertinggi berada di tangan A. Rakyat, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. DPR, D. MPR, E. Presiden dan DPR. Jawabannya jelas berada di tangan rakyat. Ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Soal nomor 21,
Persetujuan bersama terhadap rancangan undang-undang yang dilakukan DPR bersama Presiden harus dilakukan. Jika dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, namun Presiden tidak mengesahkan, maka rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan dan diundangkan selambat-lambatnya A. 3 bulan, B. 20 hari, C. pada sidang paripurna, D. 1 bulan, E. 30 hari. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi jawabannya adalah 30 hari. Salah satu hak prerogatif Presiden secara personal berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah A. memberikan grasi, B. memberikan amnesti, C. mengangkat duta dan konsul, D. mengangkat dan memberhentikan menteri, E. menentukan rancangan undang-undang. Baik, kita coba bahas. Untuk hak prerogatif adalah hak yang tidak membutuhkan pertimbangan dari manapun. Itu murni ataupun mutlak secara personal keputusan dari Presiden itu. Kita lihat di opsi, untuk memberikan gerasi itu butuh pertimbangan dari Mahkamah Agung. Untuk memberikan amnesti itu juga butuh pertimbangan dari DPR. Mengangkat duta dan konsul, Presiden juga membutuhkan pertimbangan daripada DPR. Kemudian yang D, mengangkat dan memberhentikan menteri. Ini jawabannya adalah yang D. Untuk yang E, yaitu menentukan rancangan undang-undang, ini juga harus ke DPR. Jadi jawabannya adalah yang D, mengangkat dan memberhentikan menteri. Nomor 23, legitimasi konstitusional negara terhadap warga negara sebagai wujud pengaturan dan penjaminan hak serta kewajiban mendasarkan asas hukum tertulis. Hal ini termaktub dalam A. UUD 1945 pasal 28, B. UUD 1945 pasal 1 ayat 2, C. UUD 1945 pasal 1 ayat 1, D. UUD 1945 pasal 1 ayat 3, E. UUD 1945 pasal 28J. Oke, kita coba bahas. Hukum adalah legitimasi tertinggi dalam mengatur dan menjamin hak dan kewajiban warga negara. Hal ini tercantum di dalam pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi jawabannya adalah yang C, UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Nomor 24, Perdana Menteri Jepang yang memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944 agar segera mempersiapkan kemerdekaan dengan membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan adalah A. Taro, B. Koiso, C. Takashimoto, D. Hiro, E. Asio. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diberi kemerdekaan di depan sidang parlemen Jepang Teikoku Ginkai. Jadi jawabannya adalah Kuniaki Koiso atau Koiso, yaitu yang B. Nomor 25, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pernyataan kemerdekaan. 2. Rancangan dasar negara. 3. Rancangan undang-undang dasar. 4. Rancangan pasal undang-undang dasar. Pernyataan di atas yang merupakan hasil sidang BPUPKI adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 4, D. 1, 2 dan 3, E. 1, 2, 3 dan 4.
kita langsung coba bahas. Hasil sidang BPUPKI pada masa persiapan kemerdekaan adalah yang pertama yaitu proklamasi. Sama kan ya dengan pernyataan kemerdekaan. Iya, berarti ada. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun rancangan dasar negara, kemudian menyusun rancangan undang-undang dasar, dan selanjutnya juga menyusun pasal-pasal dari undang-undang dasar tersebut. Jadi jawabannya adalah yang E, semua merupakan hasil sidang dari BPUPKI. Nomor 26. Perumusan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan dengan baik dalam sidang BPUPKI. Setelah rancangan tersebut selesai dibuat, kemudian disahkan oleh PPKI. Pembentukan PPKI ini dilaksanakan pada tanggal A. 8 Agustus 1945, B. 7 Agustus 1945, C. 14 Agustus 1945, D. 15 Agustus 1945, E. 10 Agustus 1945. Hal ini telah kita bahas sebelumnya bahwa pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh Jepang, kemudian langsung dibentuk PPKI. Jawabannya adalah yang B, 7 Agustus 1945. Nomor 27, konvensi merupakan salah satu ketentuan yang bisa dijadikan sebagai hukum dalam tatanan kenegaraan selain konstitusi. Salah satu bentuk konvensi yang masih dipelihara Indonesia dalam tatanan kenegaraan adalah A. Pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus, B. Pidato terakhir Presiden pertama RI, C. Pidato resmi acara pembukaan, D. Keputusan Presiden, E. Pidato resmi permasalahan hukum. Pembahasannya, bentuk konvensi yang dipelihara sebagai kebiasaan Indonesia adalah pidato resmi pada tanggal 16 Agustus 1945 atau sebelum upacara kemerdekaan. Jawabannya adalah yang A. Nomor 28, Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar Indonesia yang memuat A. Aturan, B. Norma, C. Norma dan aturan, D. Hukum, E. Hukum dan sanksi. Baik, kita coba bahas ruang lingkup yang tercermin dalam hukum dasar Indonesia yaitu berupa norma dan aturan. Norma digunakan untuk tentang tata cara mengatur kelakuan baik bagi elemen-elemen dari beberapa institusi ataupun dari lembaga negara sampai kepada warga negara. Sedangkan aturan itu merupakan hal yang mengatur dalam praktek penyelenggaraan sebuah negara. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah norma dan aturan, yaitu yang C. Nomor 29, fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, ada beberapa fungsi terhadap hukum atau aturan di bawahnya. Jadi yang ditanyakan adalah fungsi UUD ke aturan yang berada di bawahnya, misalnya terhadap undang-undang. Yang A, sebagai kontrol, B, alokasi, C, hukum, D, perbandingan, E, pengawasan. Jadi seperti yang telah saya katakan tadi, setiap aturan yang dibuat ataupun undang-undang yang dibuat di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sebagai kontrol dari undang-undang ataupun peraturan yang berada di bawahnya. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 30. Ada dua hal yang tidak dapat diubah apabila Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen ataupun perubahan, yaitu A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pemerintahan, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga negara, D. Sistem pemerintahan dan bentuk negara, E. Bentuk negara dan lembaga negara.
Oke, kita coba bahas. Di dalam pasal 37 ayat 5 dikatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi, jawabannya adalah bentuk negara. Kita coba lihat di opsi. Ini ada bentuk negara, ini tidak ada bentuk negara. Ini juga tidak ada bentuk negara. Ini ada bentuk negara. Opsinya yang tertinggal yaitu D dan A. Selain itu apa? Yang tidak bisa diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya jelas adalah yang A. Nomor 31, perubahan sistem pemerintahan yang terjadi pada masa 1945 sampai 1949 dari presidensil ke parlementer terjadi akibat adanya A. Maklumat 14 November 1945, B. Maklumat 14 November 1946, C. Maklumat 15 November 1945, D. Maklumat 14 Desember 1945, E. Maklumat 15 Desember 1945. Maklumat 14 November 1945 merupakan tanggal perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Hal ini dilakukan demi mempertahankan stabilitas pemerintahan dalam keadaan darurat. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 32, kondisi Indonesia Serikat merupakan kesepakatan yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan atas A. Hasil perjanjian Linggarjati, B. KMB di Den Haag, C. Perjanjian Renville, D. Rapat paripurna MPR, E. Sidang konferensi PBB. Baik, kita coba bahas ya, bahwa salah satu hasil dari KMB di Den Haag yaitu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Nomor 33, berlakunya Konstitusi Indonesia Serikat terhitung sejak A. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, B. 27 November 1949 sampai 17 Agustus 1950, C. 27 Desember 1945 sampai 5 Juli 1950, D. 17 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, E. 7 Desember 1949 sampai 27 Desember 1950. Baik teman-teman, di sini saya juga menyarankan agar teman-teman baca perubahan konstitusi di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai kemudian kembali lagi ke UUD 1945. Di sini ada beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir yang menyebabkan kembali yaitu melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, di sininya yang teman-teman perlu baca di perubahan-perubahan tersebut. Untuk konstitusi RIS ataupun Republik Indonesia Serikat di Indonesia itu terjadi mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 34, setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, kedudukan dan pengaturan terhadap lembaga kepresidenan diatur dalam pasal A 2 dan 4, B 18 sampai 18B, C 17 sampai 19, D 4 sampai 16, E 19 sampai 22D. Baik, untuk menjawab soal ini sepertinya lebih bagus kalau kita buka di Undang-Undang Dasar 1945 yang membicarakan presiden ataupun yang membahas tentang presiden itu di pasal berapa aja. Untuk
Presiden itu masuk ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Dimulai dengan pasal 4 sampai nantinya, ini kalau tidak salah saya di satu bab, sampai kepada bab berikutnya yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Untuk yang membahas masalah presiden itu sampai di pasal 16 yang isinya yaitu membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Karena sudah ada Dewan Pertimbangan ini, makanya Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan digantikan dengan Dewan Pertimbangan Presiden atau disingkat dengan Watimpres. Jadi jawabannya jelas ya. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, 4 sampai 16. Berikutnya soal nomor 35. Bahasa dan sangsaka merah putih merupakan identitas nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 34 dan 35, B 33 dan 34, C 35 dan 36, D 36 dan 37, E 33 dan 35. Untuk bahasa dan bendera itu diatur di dalam pasal 35 dan 36. Pasal 35 berbunyi bendera negara ialah sang merah putih. Hati-hati ya teman-teman ya, di sini pakai saka. Saya pernah mendapatkan soal ini. Yang seingat saya soalnya kira-kira seperti ini. Bendera Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah, saya kemarin menjawabnya adalah sangsaka merah putih. Rupanya bukan ya. Jawaban yang betul adalah sang merah putih. Jadi berdasarkan pengalaman itu saya wanti-wanti juga kepada teman-teman, bendera menurut undang-undang adalah sang merah putih, bukan sangsaka merah putih. Kita kembali ke soal. Jadi jawabannya adalah pasal 35 dan 36. Jawabannya adalah yang C. Nomor 36, sistem pemerintahan yang melibatkan kekuasaan parlemen sebagai kekuasaan tertinggi terjadi pada periode A. Proklamasi, B. Undang-Undang Dasar sementara 1950, C. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, D. Orde Baru, E. Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman harus menguasai tentang perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Untuk konstitusi yang menitik beratkan kekuasaan parlemen itu sebagai kekuasaan tertinggi terjadi pada masa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Ingat ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 37, jaminan atas hak asasi manusia terhadap anak untuk mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terdapat pada A. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, B. UUD 1945 pasal 28B ayat 2, C. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1, D. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1, E. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D. Oke, langsung kita bahas. Pada pasal 28B di ayat 2 itu berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi jawabannya adalah yang B. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2. Selanjutnya nomor 38. Tata urutan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 di mana tab MPR terletak pada urutan ke A1, B2, C3, D4, E5.
Menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 untuk urutan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dimulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah, yaitu yang pertama yaitu tentu UUD 1945. Kemudian yang kedua yaitu adalah TAP MPR. Kemudian yang ketiga adalah UU ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden atau Perpres. Kemudian yang keenam yaitu Perda provinsi. Dan yang selanjutnya adalah Perda kabupaten atau kota. Jadi jawabannya adalah yang urutan kedua, yaitu jawabannya yang B. Nomor 39, adanya penghapusan terhadap lembaga negara yang dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA terjadi pada saat amandemen Undang-Undang ke A1, B2, C3, D4, E5. Ini tadi sudah saya tampilkan sebentar ya pada soal sebelumnya. Di pasal 16 di undang-undangnya tadi saya juga sudah lihatkan bahwa berbunyi Presiden membentuk Watimpres, sehingga menyebabkan DPA itu dihapuskan karena sudah digantikan oleh Watimpres. Jadi jawabannya adalah amandemen keempat. Jawabannya adalah yang D. Ini nggak ada ya yang kelima karena sampai saat ini Indonesia baru mengalami perubahan undang-undang sebanyak 4 kali. Selanjutnya, terakhir nomor 40, perubahan mendasar yang terjadi pada tahun 2002 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen keempat adalah A. MPR tidak lagi menjalankan GBHN atau garis besar haluan negara. B. Kekuasaan MPR bukan representasi kedaulatan rakyat. C. MPR terdiri atas DPR dan DPRD. Ini DPR ya, bukan DRP. DPR. D. MPR bukan lagi lembaga tinggi negara. E. MPR tidak dapat memilih presiden dan memberhentikan presiden. Oke, langsung kita bahas. Di dalam amandemen terakhir Undang-Undang 1945 itu dikatakan bahwa MPR terdiri dari DPR dan DPRD yang memiliki kekuasaan untuk memberhentikan presiden. Jadi jawabannya adalah yang C. MPR terdiri atas DPR dan DPRD. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe-nya agar tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.